Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Latafi Marian, NIM 23105 11003 dari kelas A Informatika. Sekarang saya akan melanjutkan penyampaian saya terhadap soal ujian akhir semester mata kuliah keamanan data dan jaringan. Untuk soal nomor 2 di sini yaitu mahasiswa diminta untuk mempelajari materi berikut dengan judul Cyborg Network Security Knowledge Area. Kemudian mahasiswa diminta untuk membuat rangkuman materi inti dari dokumen tersebut, kemudian menjelaskan hasil pemahaman dalam bentuk video presentasi. Lalu yang ketiga, unggah ke YouTube dan bagikan link video tersebut sebagai bagian dari tugas UAS. Baik, untuk nama filenya sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu Cyber Security Body of Knowledge Network Security, di mana untuk di bagian pertama yang dibahas di dalam file tersebut ada pendahuluannya terkait tentang tantangan keamanan jaringan. Konektivitas internet saat ini sangat penting karena menyediakan akses ke berbagai layanan dan aplikasi secara global. Namun, hal ini juga menjadikan jaringan sasaran empuk bagi penyerang. Para penyerang mencoba untuk merusak atau membobol sistem demi mendapatkan akses tidak sah, mencuri data atau merusak layanan. Beberapa protokol jaringan lama yang dirancang tanpa mempertimbangkan keamanan atau dengan desain yang buruk membuka peluang bagi serangan. Meskipun protokol baru ada, mereka seringkali masih terikat dengan keterbatasan protokol yang lebih lama. Kemudian bagian kedua yang dibahas ada arsitektur internet dan protokol jaringan. Untuk memahami jaringan digunakan model protokol 7 lapis OSI. Model ini mengilustrasikan bagaimana komunikasi terjadi antara lapisan yang berbeda, seperti lapisan aplikasi, transportasi, jaringan, hingga lapisan fisik. Di dunia nyata, kita sering menggunakan TCP/IP stack yang hanya mencakup 5 lapisan dari OSI. Hal ini disederhanakan karena beberapa lapisan seperti presentasi dan sesi dapat diserahkan kepada aplikasi atau lapisan lain. Kemudian di bagian ketiga ada kerentanannya jaringan. Model Dolev-Yao digunakan untuk memahami kemampuan penyerang yang bisa mengendalikan seluruh jaringan. Penyerang bisa membaca, menghentikan, menyalin, atau bahkan mengubah pesan yang dikirimkan. Kemudian di bagian selanjutnya ada jenis serangan keamanan data jaringan. Di sini ada 3. Yang pertama ada Denial of Service atau DOS, yaitu penyerang mengirimkan sejumlah besar data palsu untuk membuat server sibuk atau membanjiri jaringan, menghalangi akses pengguna yang sah. Kemudian yang kedua ada Distributed DOS atau DDoS, yaitu serangan yang lebih besar di mana ratusan atau ribuan perangkat seperti bot digunakan untuk melakukan serangan secara bersamaan. Contohnya Mirai Botnet yang mengeksploitasi perangkat IoT yang lemah keamanannya. Kemudian yang ketiga ada IP spoofing, yaitu penyerang menyamar dengan memalsukan alamat IP seolah-olah mereka adalah pengguna yang sah. Kemudian di bagian selanjutnya ada properti keamanan dalam komunikasi, di mana keamanan komunikasi harus memiliki beberapa elemen dasar. Yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ada autentikasi, yang ketiga ada integritas pesan, yang keempat ada non-repudiation, yang kelima ada ketersediaan layanan. Kemudian di bagian selanjutnya ada keamanan pada lapisan aplikasi. Masalahnya adalah keamanan ini hanya menjaga kerahasiaan, tetapi integritas pesan dan autentikasi pengirim tidak terjamin. Agar lebih aman, Alice dan Bob bisa menambahkan hash atau menggunakan tanda tangan digital. Untuk non-repudiation atau keaslian pengirim, Alice bisa menggunakan public key encryption untuk menghasilkan tanda tangan digital yang bisa diverifikasi oleh Bob menggunakan kunci publik Alice. Kemudian di bagian selanjutnya ada keamanan transport layer, yaitu yang pertama ada TLS, Transport Layer Security, yang menggantikan SSL untuk mengamankan komunikasi antara aplikasi dan lapisan transportasi. Ini tentu menyediakan enkripsi dan autentikasi. Proses TLS melibatkan 3 fase. Yang pertama ada handshake untuk negosiasi kunci, yang kedua ada derivasi kunci untuk menghasilkan kunci sesi, dan yang ketiga ada transfer data, yaitu untuk mengirimkan data yang transkripsi. Kemudian yang ke-8 keamanan lapisan jaringan network layer. Keamanan pada IP di lapisan jaringan sangat penting karena alamat IP dan header IP yang tidak transkripsi dapat terbaca oleh pihak ketiga. IPsec adalah protokol yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antar perangkat dengan menyembunyikan alamat IP dan mengenkripsi data yang dikirimkan. Kemudian di bagian selanjutnya ada keamanan di Ethernet Switch LAN atau LAN. Yang pertama ada switch poisoning, yaitu penyerang mengisi tabel MAC dengan alamat palsu, membuat switch harus mengirimkan data ke semua port dan memberikan kontrol kepada penyerang. Kemudian ada MAC spoofing, yaitu penyerang mengganti alamat MAC untuk penyamar sebagai perangkat sah untuk dan mengalihkan lalu lintas data ke dirinya. Kemudian yang ketiga ada ARP spoofing, yaitu penyerang mengirimkan pesan ARP palsu
mengasosiasikan alamat IP korban dengan alamat MAC penyerang. Yang selanjutnya ada keamanan di wireless LAN. WP adalah protokol lama yang menggunakan enkripsi RC4 tetapi memiliki banyak kelemahan seperti panjang initialization factor atau IV yang pendek dan kerentanannya terhadap FMS attack. WPA dan WPA itu lebih aman dengan AS encryption, dan WPA3 menawarkan keamanan lebih tinggi dengan algoritma baru untuk distribusi kunci. Robust Security Network atau RSN adalah protokol yang menggunakan 802.1x untuk autentikasi dan distribusi kunci secara lebih aman. Kemudian di bagian selanjutnya ada alat pertahanan jaringan. Firewall digunakan untuk mengontrol lalu lintas berdasarkan aturan yang ditetapkan, baik itu stateless tanpa menyimpan informasi sesi atau stateful melacak sesi. Kemudian ada IDS, Intrusion Detection System, yaitu memonitor lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Ada dua jenis IDS, yaitu yang pertama ada signature based menggunakan database tanda tangan ancaman, dan anomaly based mencari pola yang tidak biasa. Yang selanjutnya IPS atau Intrusion Prevention System ya, berfungsi untuk mencegah serangan secara aktif dengan memblokir lalu lintas yang terdeteksi berbahaya. Kemudian bagian selanjutnya ada topik keamanan jaringan lanjut. SDN atau Software Defined Networking memungkinkan kontrol jaringan yang lebih terpusat dan fleksibel untuk mendeteksi serangan dan mengontrol aliran lalu lintas. Kemudian ada NFV, Network Function Virtualization, memungkinkan fungsi jaringan seperti firewall dan router diterapkan sebagai perangkat lunak virtual, tetapi menghadirkan tantangan baru dalam hal keamanan. Kemudian ada keamanan IoT atau Internet of Things menjadi penting karena banyak perangkat IoT memiliki kemampuan terbatas dalam mendukung protokol keamanan canggih. Namun TLS dan DTLS, datagram TLS, adalah teknologi utama untuk melindungi komunikasi IoT. Dan untuk kesimpulan dari seluruh materi ini, yaitu keamanan jaringan adalah tantangan yang kompleks yang memerlukan perlindungan yang kuat di berbagai lapisan protokol. Untuk melindungi jaringan dari serangan, kita memerlukan protokol keamanan seperti TLS dan IPsec, serta alat pertahanan seperti firewall, IDS atau IPS, dan autentikasi di lapisan tautan. Penggunaan SDN dan NFV membuka jalan untuk solusi keamanan yang lebih inovatif, namun menambah tantangan baru dalam hal keamanan perangkat IoT dan serangan terhadap perangkat lunak virtual. Mungkin sekian penyampaian hasil jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah keamanan data dan jaringan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.